Halo, selamat sore. Ketemu dengan saya Sofi Navita, tentunya dalam Sofi Navi Talks, You Are Loved. Dan sore hari ini saya sedang menunggu orang-orang muncul. Satu persatu akan muncul, coba saya lihat. Oh, everybody's coming in today. Halo Astuti, Tuti Asti, yang kalau nggak salah dari Jogja kan? Yes, apa kabar? Hai Reno Joshua. Oh, Reno Joshua kemarin habis main gitar sama saya dan Pongki. Selamat sore, selamat datang di Sofi Navi Talks, You Are Loved. Dan sore hari ini, seperti yang sudah saya janjikan, kita akan ngobrol bersama seorang teman lama saya ketika saya masih di Jakarta. Beda angkatan sih, tapi sempat mengenal beliau ini dalam beberapa mata acara. Dia adalah Tia Aristia. Kalau nggak salah namanya Aristia Nurmita Azhar, kalau nggak salah ya, coba nanti kita tanya ya. Hari ini kita mau belajar apa sih dari Tia? Kita mau nanya soal itu loh, dia kan lagi sering jalan kaki 45 menit sehari dalam rangka menyehatkan tubuh dan juga menurunkan berat badan. Kalau nggak salah Tia itu memang kepingin program anak lagi, bayi tabung lagi. Jadi ya, that's what she needs to do, menurunkan berat badannya. Oke, tunggu suami saya biar masuk dulu ke frame. Sambil nunggu Tia, kita nyanyi dulu kali ya. Oh, ini headphone. Itu Tia sudah hai bukan? Mana? Tadi udah ada ya? dia hai. Hai Tia. Tia tunggu sebentar ya di lobby ya. Nanti diambil temperaturnya. Bercanda. Tunggu ya Tia ya. Sebentar ya, kita nyanyi satu lagu dulu. Iya sayang, thank you Tia. Banyak yang bisa dipelajari dari Tia hari ini. Karena luar biasa lah dia semangatnya ya. Buat menemani teman-teman PSBB hari pertama hari ini. Semangat ya. Lagu apa ini tebak? Banyak yang halo Mbak Tia. Ingat aku saat kau lewati jalan ini setapak berbatu. Kenang aku bila kau dengarkan. Asik. Sari violinist, Ini pemain biola berarti ya. lantun perlahan, barisan puisi ini adalah yang aku punya. Mungkin akan kau lupakan Instagram atau untuk dikenal. Ingat aku bila kau terasing dalam gelap keramaian kota. Tulisan dariku ini mencoba mengabadikan yang mungkin kan kau lupakan atau untuk dikenal. Everybody. Doakanlah aku malam ini sebelum kau mengarungi malam. Barisan puisi ini adalah yang aku punya. Mungkin akan kau lupakan atau untuk dikenal. Everybody, sekali lagi. Tulisan dariku ini mencoba mengabadikan
Alright, untuk dikenang judulnya sebuah lagu dari band yang dulu pernah ngetop bersama Pongki Barata. Kita jangan sebut Jikustik ya, jangan. Jikustiknya jangan disebut. Saya nggak sebut. Oh, saya Kamu yang sebut ya. sebut. Oh iya iya. iya. Dan sekarang kita akan bersama-sama menghubungi. Oh sebentar, aku harus cari berarti nih Go Live With soalnya Tia, karena belum di request sama Tia, jadi aku yang request. Aristia. Nah, Kaget aku. kamu kok ngagetin sih? Serem ya gue ya? Soalnya tiba-tiba muka lo udah di layar ini, gue Gede banget gitu. Bu Tia, apa kabar? Baik, Mas Pongki, Kak Sofi. apa Ya, kabar kita sih sama-sama. kamu dengan poni baru, terus rambut ada highlight baru, silver apa gold atau apa ya itu ya? Ini warna bleachingannya silver, tapi buat di warna-warnain kemarin tuh warna lavender, nanti mau warna biru. Pokoknya warna-warna yang seru-seru deh. Nanti bakal ganti warna terus gitu maksudnya? Ganti terus. Biar Oke. kan soalnya kan berat badan udah kecilan. Itu adalah topik yang kita akan segera bahas nanti sebentar lagi. Tapi sebelum sampai ke sana, saya harus pamit dulu, harus ada yang diurusin dulu. Silahkan dilanjutkan dengan Kakak Sofi Navita. Iya, karena Bye, bapak-bapak Mas dia Pong. biasanya pengen nonton aja. Iya. Selamat datang di Sofi Navi Talks. Sampai ketemu lagi, Tia. Thank you, Oke, Mas. Tia, ini banyak yang udah nunggu ya, Ti, sebenarnya termasuk gue sih sebenarnya, karena waktu awal-awal itu tahu Tia suka jalan kaki 45 menit sehari itu, aku pikir gini, oh itu mah aku juga udah ngelakuin kok, namanya brisk walking, karena kan aku merasa umur udah di atas kepala 40-an tengah ya, 45 tahun. Nggak Iya, kelihatan. jadi aku pikir, aduh makasih. Jadi aku berpikir, aduh lututku kasihan ya kalau harus kayak pelari, karena pada dasarnya aku bukan pelari. Mungkin kalau teman-teman yang lain bisa karena mereka mungkin udah latihan lari dari lama, punya pelatih yang juga benar. Kalau aku merasa, aduh lututku tuh ada cedera gitu. Namun sebelum kita masuk ke 45 menit sehari itu, ternyata teman-teman, beda cara jalan kakiku dengan Tia. Ini yang menariknya itu ini. It's not just about jalan kaki. Dia punya cara sendiri jalan kakinya. Namun sebelumnya aku mau tanya dulu Tia, selama pandemi ini mulai dari Maret sampai sekarang udah PSBB season 2 kayak drakor. Kamu boleh sebutin gak sih 3 hal yang kamu rasakan, apa misalnya awalnya khawatir, terus abis itu tenang, terus abis itu malah jadi lebih produktif atau sibuk, atau just 3 hal yang saat ini muncul di dalam pikiran kamu? Pokoknya dari awal PSBB, 3 hal pertama, aku menggendut parah. Oke. Masa Lalu sih? habis itu, iya. Jadi PSBB kayak 4 bulan awal itu aku beratnya tuh naik parah banget. Sampai the highest berat badan aku selama hidup aku. Terus akhirnya keenakan kali PSBB. Maksudnya kayak di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, santai. Mager. Mager. Terus udah gitu drakoran juga aku sempet juga. Sampai akhirnya aku memikirkan, kayak kalau misalkan kita terus-terusan kayak gini dan gak memikirkan kesehatan kita juga, at the end PSBB buat demi kesehatan dan kita nggak kena si COVID-19. Tapi at the end kita jadi kena penyakit yang lain gitu. Jadi akhirnya aku sekarang memutuskan untuk hidup sehat. Hidup sehat ala Tia Aristia. Ini yang sore hari ini akan kita intip. Teman-teman yang baru saja bergabung ya, kamu sedang menyaksikan Sofi Navi Talks, You Are Love. Sore hari ini bintang tamu kita adalah Tia Aristia yang akan berbagi soal cara sehatnya dia. Namun begini ya, seperti yang sering Tia juga udah bilang di Instagramnya, dan kemarin waktu aku ngobrol sama Tia di telepon juga Tia bilang, Kak, aku tuh punya cara sendiri, belum tentu semua orang cocok dengan cara makan aku, dengan cara olahraga aku, ya kan ya. Sehingga memang kami mohon talk show ini dipakai buat inspirasi saja ya. Nanti perkara apakah teman-teman perlu berkonsultasi pada dokter gizi atau perlu melihat bagaimana efek jalan kaki ini pada tubuh kamu sendiri, itu nanti akan kembali pada masing-masing. Betul gitu ya Tia ya? Iya benar banget. Jadi pokoknya gini intinya, sebenarnya jalan 45 menit ini bisa dilakukan oleh siapa aja. Base-nya itu jalan di start 30 menit.
Maksimumnya Iya. itu di 60 menit. Jadi jangan kurang, jangan lebih dari 30 menit dan 60 menit. Yang paling bagus sih di 45 menit. Biasanya disesuaikan dengan usia. Kalau usianya nggak jauh-jauh dari aku, jalan 45 menit tiap hari itu bagus banget. Nggak cuma buat turunin berat badan, tapi Sebentar. buat Range usia di Tia itu berapa sampai berapa kira-kira? kalau aku Teman-teman tuh yang usia berapa? usianya sekarang 34 kilo gitu. Kok Jadi kilo? ya masih ABG gimana gitu. 34 kilo, 34 tahun. 34 tahun maksudnya. 30. Ini gara-gara berat badan. Gue tuh jadi sampai ngomongnya bingung. kilo terus. Oke, sekitar kepala 3 pokoknya manis deh ya kalau buat jalan-jalan Ya. kaki, apalagi mungkin udah pernah onderdil turun semua karena mengeluarkan anak dari dalam tubuh gitu ya. Pasti akan berbeda dengan orang yang mungkin usianya 20-an. Oke, jadi awalnya kamu ngerasa mager terus yang pertama kali kamu lakukan adalah kamu belajar gerak dulu atau kamu langsung menghubungi seorang pakar seperti dokter atau terapis atau apa? Jadi awalnya itu kan aku Stepnya. udah kayak udah nyoba-nyobain gitu kayak sambil PSBB sambil nyobain detox ini sambil PSBB sambil aku olahraga ini itu gitu. Terus lama-lama kok aku ngerasa berat badan aku tuh kayak udah nggak gampang buat turun gitu kayaknya ada something kayak udah di situ aja gitu kayaknya something wrong deh kayaknya nih gue napas aja berat badan gue bisa naik nih gitu udah sampai ke titik itu ya kayak aku mesti tahan napas gitu biar berat badan nggak naik dan akhirnya aku ketemu temanku Perasaan kamu ya ketemu temanku yang memang dia tuh pergi ke dokter gizi aku udah coba ya ada dokter gizi tenar banget aku coba ke situ tapi ngantrinya kan lama tuh mesti kayak ngantri 2 tahun apa segala macem 3 bulan tuh belum dapat sampai akhirnya aku ketemu lah sama dokter gizi ada dokter gizi juga terus aku cuma pengen tahu aja sebenarnya apa sih yang dilakuin sama dokter gizi gitu dan ternyata itu bagus banget jadi dia yang menyarankan aku untuk jalan si 45 menit ini gunanya bukan untuk bakar kalori tapi untuk ngebangunin sel-sel supaya mereka bekerja lebih maksimal karena yang ngebakar lemak-lemak itu sebenarnya si sel-sel itu nah sementara ibu-ibu kayak aku atau mungkin ibu-ibu di luar sana yang kebanyakan mager sambil ngurusin anak dengan nenenin kabarnya bisa menurunkan berat badan aku tuh asinya sampai 2 kulkas tapi berat badan aku nggak turun-turun Kak jadi kayak beda-beda pasti tiap orang terus akhirnya aku memutuskan jalan 45 menit untuk ngebangunin sel gitu aku sempat kayak bergejolak kayak jalan 45 menit kenapa nggak suruh gue lari gitu atau nggak suruh gue MMA yang kayak gimana yang apalagi kamu atlet taekwondo kan masa gue cuma suruh jalan gitu ternyata dokternya punya jawaban yang lain dokternya bilang gini Tia kalau kamu let's say lari dengan berat badan kamu segitu itu lutut kamu mungkin nggak terlalu siap karena kamu sekarang berat badannya agak overweight terus yang kedua kalau kamu olahraga berat jatuhnya itu yang kamu bakar itu kalori ketika kalori yang kamu bakar itu energi yang keluar juga ada dan harus kamu kembalikan lagi energinya jadi energi kamu habis dengan apa dengan makanan lagi jadi kayak lo keluarin tapi lo harus masukin lagi jadi dia akan imbang jadi begini terus dan satu lagi ketika kamu olahraga itu akan pembentukan massa otot nah untuk orang-orang kelebihan berat badan, kalau ada pembentukan massa otot, kan massa otot ngebentuk, berarti otomatis beratnya juga tambah karena masanya dia bertambah. Jadi memang secara yang lain gitu keluar kalori kebakar, tapi ototnya kebentuk. Jadi untuk berat badan terlihat seperti tidak turun. Nah, jadi masuk akal gitu menurut aku. Jadi gue harus ngapain? Sekarang kita coba atur pola makan. Jadi kayak aku udah sempet loh dok makan tuh cuma sehari sekali misalnya kayak gitu tapi kan dokter aku bilang kayak kita nggak tahu sebenarnya kamu makan sehari sekali tapi minumnya pakai apa terus udah gitu yang kamu makan yang satu maksudnya manis-manis gitu ya
Iya, nah itu ada hitungan-hitungannya. Jadi kita benahin aja, kita benerin dulu, kita bikin jadwal, terus atur nih pola makannya tuh apa aja. Jadi ketahuan dengan pola makan yang sudah diatur, ternyata penurunannya segini. Kalau misalkan ternyata dengan pola makan itu udah diatur nggak ada penurunan, oh berarti nggak bisa makan yang ini, harus diganti apa segala macam. Kalau ngerasa lemes, mungkin harus ditambah si karbonya atau segalanya yang kayak gitu harus di-adjust dulu gitu. Jadi dimonitor ya untuk Ya. lihat apakah cocok nggak di minggu pertama, mungkin minggu kedua, baru nanti disesuaikan kembali. Terus saja ada penyesuaian gitu ya, Tia ya. Benar, dan alhamdulillah cocok banget karena sebenarnya poin paling pentingnya tuh ada 4. Yang pertama 5. Yang pertama jalan 45 menit itu untuk membangunkan sel-sel. Nah, yang keempat ini semua ada di makanan. Jadi malam 4 semua di ada makanan. Oke. Iya. Jadi ini jalan 45 menit itu 20% pendukung keberhasilan turun berat badan aku sampai 15 kilo per hari ini. Sisanya 80% di sini. Yes, 4 poin lainnya itu tidak boleh makan minyak, tepung, gula, dan santan. Itu. Oke. Sebelum kita ke satu poin lagi adalah disiplin waktu makan. Oke, jadi maksudnya waktu makan nggak boleh terlambat, nggak boleh kerajinan juga nggak boleh gitu ya? Enggak. Waktu makan. Di luar waktu makan, mulut nggak makan. stop. Oke, nggak boleh ngunyah. Oke, sebelum kita beralih ke masalah makanan ya, teman-teman yang sedang menyaksikan, kamu sedang menyaksikan Sofi Nafi Talks, You Are Loved. Hari ini kita akan kupas bagaimana cara sehat Tia Aristia, dan menurut saya ini kok cocok banget buat orang-orang yang saat ini sedang memasuki PSBB jilid 2, karena ya udah sulit keluar rumah nih saat ini. Tapi menurut Tia tetap bisa sehat. Why? Karena rupanya program ini Tia sendiri memulainya dengan bantuan dokter gizinya Tia tentunya waktu PSBB jilid pertama ya. Waktu udah mulai normal. Oh, udah mulai new normal. Jadi baru ya kamu mulainya. Sampai hari ini udah berapa bulan? 2 bulan? 2 bulan, hampir 2,5 bulan ya. Hampir 2,5 bulan. Dan setiap hari tanpa gagal kamu pasti jalan kaki 45 menit itu ya, Ti? Pasti. Karena sebenarnya hari Minggu juga ada gagal. Minggu. Bahkan Idul Adha pun aku jalan. Oke. Sekarang kita langsung tanya aja caranya. Ingat ya teman-teman ya, apa yang berhasil untuk Tia, belum tentu super duper plek itu bisa berhasil buat kita. Tapi kita pakai ini buat inspirasi. Karena saya sendiri jalan kaki 45 menit sehari, tapi beda cara saya dengan Tia. Kalau saya merasa saya harus keluar keringat. Caranya Tia ternyata, dia kalaupun nggak bisa keluar dari kompleks rumahnya, dia nggak masalah. Dia katanya jalan-jalan di dalam rumah ya, Ti. Dan nggak pakai keringetan. Nggak usah keringetan. Nggak pakai keringetan. Nggak usah. Terserah mau jalan di dalam kamar, kalau nggak pusing juga nggak apa-apa. Yang penting intinya kayak, percaya deh, kalau misalkan kalian jalan 45 menit non-stop, tanpa berhenti sama sekali, setelah jalan 45 menit itu kakinya bakal berasa, ada kayak cetet gitu. Jadi, sehebat itu sih sebenarnya si jalan 45 jalan menit kaki, the power of jalan kaki. Ya. Dan aku tuh kan turunnya 15 kilo ya Kak, 15 kilo dalam 2,5 bulan. Iya. Terus aku ngerasa beda banget karena gini, aku tuh waktu itu gendut banget 74 kilo. Itu sampai di atas di belakang dengkul apa sih namanya yang lipetan itu isinya kayak udah mulai banyak lemak-lemak kayak selulit gitu. Itu hilang semua, Kak. Itu hilang. Sekarang ini hilang. Kamu nggak lihat ada kayak garis-garis selulit itu? Hilang, sehebat itu. Itu penjelasan dokter apa tuh? Ya, aku belum nanya penjelasan dokternya sih. Tapi kalau feeling aku memang orang-orang yang sering jalan itu pasti untuk lemak-lemak di bagian situ agak nggak ada. Ya nggak sih? Coba siapapun yang suka jalan atau mungkin yang suka lari. Karena kan memang harusnya dipakai kan. Lemak-lemak itu ototnya kan dipakai ya? Iya, lemak-lemak itu numpuk akhirnya karena orang-orang yang memang kerjanya cuma leye-leye aja, makan, lemaknya kesimpan, terus stay di situ gitu. Jadi lumayan ngebantu, nggak terlalu yang kendor-kendor banget gitu. Oke, jadi pagi hari kamu lakukan biasanya, kan kamu anaknya 2 ya,
Ti. Dua masih kecil-kecil, gemes-gemes, masih harus diurus, masih harus diajak main gitu ya. Dua gemes banget nih. Yang satu lagi ikut terapi yang aku tahu ya, Kalundra kalau nggak salah ya. Jadi menurut aku kamu ini maha sibuk banget sebenarnya. Namun biasanya Tia itu jalannya pagi atau sore? Aku kebanyakan jalan pagi. Tapi kalau nggak sempat, aku jalan malam. Oke, Gitu. malam. Kalau lagi jalan enakan di pagi. Enakan di pagi karena di pagi tuh biasanya anak-anak tuh lagi pada habis mandi, main-main, mereka tuh suka lupa sama ibunya. Jadi mereka main-main, aku jalan. lupa sama ibunya. Agak lupa gitu kan sama ibunya karena main. Atau nggak sekalian kalau kemarin sempat keliling komplek. Cuman sekarang kayaknya akan lebih banyak di rumah. Karena kan PSBB lagi kan. Jadi better di dalam aja. Oke, pertanyaanku adalah begini. Begitu kamu mulai jalan, kamu pakai timer 45 menit? Atau lihat lagu? Lihat aja jam. Tinggal dihitung 45 menit. Kalau mulainya jam 7.15 ya jam 8 selesai gitu. Oke. Begitu mulai jalan, walaupun di dalam rumah, Tia pakai sepatu apa enggak? Enggak. Nyeker. Oke. Waktu nyeker itu termasuk di lantai satu rumahnya aja, apa boleh naik tangga yang menurut pengalaman Tia? Boleh, kalau mau naik tangga juga boleh. Tapi capek, pasti. Akan lebih capek. Karena kan ini nggak perlu capeknya, nggak perlu ngos-ngosannya, nggak perlu keringetan. Jadi kalau memang kuat banget ya boleh. Tapi kalau capek, ya nggak usah gitu. Sebenarnya karena memang apa yang aku lakukan ini lebih ke buat lose weight-nya, bukan untuk gimana-gimana. Makanya lebih disarankan banyak istirahat, leha-leha. Selain jalan 45 menit, leha-leha, istirahat. Wow, itu ada badan aku, gede banget. Wow. Itu pas awal mulai kan yang paling kiri ya? Iya, awal mulai. Itu yang pas baju pink itu baru sekitar belum 2 bulan. Jadi sekarang aku udah lebih slim. Sekarang iya menurut aku juga sekarang udah lebih kecil lagi loh, Ti. Udah lebih compact ya, lagi. Sombong ya, Kak. Nggak apa-apa, kan achievement, pencapaian, nggak masalah. Ini prestasi aku loh. Iya, aku juga mau kupas ini prestasinya Tia, karena apa? Ini bukan cuma permasalahan Tia bisa menurunkan berat badan dengan cara sehat ala dia ya, namun juga karena menurut aku ada satu karakter yang dibentuk dalam diri Tia. Karena Tia ini selain kita kenal adalah aktris ya, pemain sinetron, pemain film, dia juga adalah atlet taekwondoin ya, apa sih bahasanya tuh? Taekwondoin. Nah, taekwondoin. Ban hitam. Lalu disuruh jalan kaki aja. Kira-kira gimana tuh egonya? Gimana egonya waktu kemarin itu, Ti? Ya awalnya sih kayak sempet yang, aduh kok jalan doang sih, ini gimana kapan turunnya gitu. Awalnya kayak nggak percaya. Cuman ternyata emang sedahsyat itu sih. Maksudnya efeknya memang, ternyata dengan jalan kaki aja itu bisa kayak benar-benar ngebantu balikin metabolisme kita lagi gitu. Terus diatur pola makannya, ternyata emang oke. Oh ternyata nggak capek, cocok banget buat ibu-ibu seusia aku, bahkan seusia kakak juga kayaknya cocok banget sih. Iya, karena low impact ya, maksudnya kemungkinan untuk cedera itu kecil, asal kita jalannya sesuai dengan kecepatan yang kita bisa. Ini tadi ada yang nanya, tadi katanya 5 step, sebenarnya bukan 5 tapi 6 kunci utamanya itu apa? Coba aku ulangi ya Tia ya, kalau aku bisa berarti aku dapat pontennya 100. Oke. Yang pertama menurut Tia adalah jalan kaki selama 45 menit sehari. Cara Tia adalah tidak perlu ngos-ngosan, tidak perlu keringatan, pokoknya nggak usah ngoyo, yang penting jalan terus, tidak berhenti. Dan selama ini tidak menghalangi Tia bila tidak bisa keluar rumah, mau hujan, mau PSBB, di dalam rumah, di dalam kamar pun bisa, yang penting 45 menit disiplin. Lalu sisanya yang 5 lagi itu sebenarnya adalah seputar makanan dan juga disiplin. Yaitu bagi Tia, tidak tepung, tidak santan, tidak gula, tidak minyak. Dan yang terakhir adalah makan tepat pada waktunya. Jangan pakai terlambat. Kalau bukan jam makan, mulutnya jangan ngunyah. Gitu benar nggak? Betul. Karena kalau misalkan kita mengunyah di luar jam makan itu jatuhnya cheating.
Tapi telat makan atau kecepatan makan itu ada kayak boleh sebelumnya 5 menit atau setelahnya 5 menit. Itu toleransinya. Ketika lebih dari itu jatuhnya cheating juga. Cheating juga. Oh. Iya, jadi cheating itu 2 macam. Satu, Oke. masukin makanan Iya. di luar apa namanya? Jamnya? Jadwal makan ke mulut. Kedua, itu telat atau kelebihan makan. Nah, itu juga cheating. Cheating. Oke. Makananmu ditimbang juga nggak waktu kamu konsultasi ke dokter gizi? Lauknya ditimbang. Aku di awal itu makan daging, ayam atau ikan itu 70 gram. Tapi nasinya itu makan 5 sendok makan. Melentung. Hah? Melentung tuh gimana? Melentung tuh yang gunung-gunung gitu loh, Kak. Oh, segitu. Iya. Oke. Soalnya aku makan banyak, jadi aku laparan. Oke. Tadi ada yang bertanya begini, kenapa sih jalan kakinya nggak boleh ngos-ngosan, nggak boleh keringetan, dan lain-lain? Coba ya, aku coba jawab ya dari hasil rangkuman kita ngobrol. Tapi kalau aku salah, tolong dibenerin. Jadi mungkin maksud Tia ini dia tidak keringatan dan tidak ngoyo, tidak ngos-ngosan karena waktu itu dia sudah kelebihan berat badannya itu jauh sekali di atas berat badan yang seharusnya. Sehingga bila dia melakukannya sambil ngos-ngosan dan ngotot, maka itu akan mendatangkan resiko yang lain, entah mungkin lututnya atau pergelangan kakinya mungkin bisa terkilir atau apa, dan kita tidak ingin itu. Plus juga Tia melakukan banyak restriksi makanan, banyak pantangan ya, kayak nasi aja dia tadi belajar dari 5 sendok dulu. Jadi kalau ngos-ngosan dan ngoyo, yang ada kita bakar energi bukan kalori, sehingga energi yang sudah terbakar nanti kita berpikir dan kita ingin isi lagi energinya, kayak keluar segini harus masuk gini dong, keluar segini harus masuk segini, padahal yang dituju adalah membakar lemak, menggerakkan metabolisme tubuh, begitu ya Tia? Ya, jadi pokoknya intinya sebenarnya tujuan jalannya ini bukan untuk nurunin berat badannya, tapi untuk ngebangunin selnya supaya dia bisa bekerja lebih maksimal untuk metabolismenya gitu. Karena kalau misalkan yang dilakukan itu adalah kayak maraton nih, kayak maraton itu kan benar-benar asupan makanannya tuh harus sesuai kan? Ya, kalau misalkan atlet-atlet lari tuh tahu banget kalau misalkan mereka ngelakuin maraton, berarti sebelum maraton itu makanannya tuh harus benar-benar diatur karena memang energi yang mereka butuhkan juga banyak. Nah sama, kita juga kalau misalkan tiap hari jalannya terlalu cepat, itu kan kalori yang kebakar banyak, energi yang kita butuhkan juga cukup banyak. Jadi kayak keluar masuk, jatuhnya nggak turun-turun beratnya. Gitu. Nah, ini ibu-ibu nih ya, kalau jalan kaki kan sambil merepet tuh ya, maksudnya gini, aduh ini baju kenapa nggak taruh di tempatnya, aduh ini siapa sih yang nggak, nah itu tuh gimana? Kan kamu tadi bilang 45 menit yang kamu lakukan tidak terinterupsi, tapi kalau misalnya sambil mengutin mainan anak, atau baju, atau apa, itu masih boleh, atau kita cuekin dulu selama 45 menit itu? Boleh, selama tidak berhenti. Jadi kalau jangan ambil baju terus dilipat dulu, jangan ambil baju taruh gitu. Aku juga suka kayak gitu. Sambil itu kayak nyemprot apa, disinfektan apa, terus abis itu jalannya mainan, ini masukin, bolak lagi segala macam, itu lebih nggak biasa. Awal-awal anak-anak suka ngintilin nggak itu? Awal-awal ngintilin, tapi kayaknya anak-anak bosen ya kalau 45 menit ya. Kayak anak-anak 5 menit awal doang, habis itu ini bundanya ngapain sih bolak-balik gitu. Jadi ini dimaksudkan untuk me time juga ya buat ibu-ibu. Maksudnya this is your time, 45 menit pergunakan dengan baik. Lama-lama juga anak-anak bisa mengerti dan memang tidak disarankan sambil gendong anak ya, Ti? Ya kalau kuat sih nggak apa-apa, kayak mau naik tangga, mau gendong anak ya, kalau memang kuat ya nggak masalah. Cuman kan untuk tidak keringetan aja tuh agak susah ya, apalagi gemuk. Waktu pas aku gemuk banget, itu juga jalan sedikit keringetan, ya itu masih nggak apa-apa kalau selama karena kepanasan. Jadi jangan yang keringetnya gara-gara jalannya kecepatan kayak gitu. Nah kalau gendong anak juga kan takutnya keringetan. Ya, energi yang dikeluarkan lebih. Ingat teman-teman, yang dibakar bukan energinya dalam fase berat badan seperti ini. Yang dibakar adalah kalorinya, dan yang di jump start adalah metabolisme tubuhnya agar dia mau membakar lemak-lemak. Begitu ya?
Jadi untuk Oke. jalan 45 menit ini sebenarnya goalsnya bukan bakar kalori, karena kalori yang terbakar itu biasanya hanya 100 Mm-mm. kalori. Jadi 100 nggak lah terlalu ya, banyak. akan lebih. Ya. Oke. Jadi bukan untuk bakar berapa nih gitu, bukan ya. Tapi lebih menjumpstart metabolisme tubuh. Oke. Betul. Sebelum kita kembali ke olahraga lagi, sekarang masalah makanan. Waktu awal-awal ya, kan no tepung, no santan, no minyak, no gula. Ya kan susah ya, Ti. Kan satu rumah kamu kan banyak orang. Dan ada adik-adik kalau nggak salah juga. Mamah juga tinggal di situ. Belum lagi suami kamu kayaknya juga kalau makan, dia nggak ada masalah dengan berat badan. Kayaknya dia bisa makan apa aja gitu. Itu bagaimana kamu menyiasatinya? Jadi sebenarnya support system tuh penting banget. Kayak satu keliling rumah aku tuh benar-benar dukung aku banget. Kayak mulai dari suamiku, terus asistenku, mama, semuanya tuh support banget. Karena mereka ngelihat aku udah overweight, udah nyaris obesitas. Jadi mereka tuh kayak Nyaris bantuin. obesitas nih. Iya, obesitas tingkat 1. Wow. 1 poin lagi. 1 Oke, poin. oke. Jadi Oke. udah nggak bagus lah. Nah akhirnya mereka kayak support aku, kayak mereka bantu ngingetin aku. Jadi alarm yang bunyi jam aku makan itu bukan alarm aku aja. Ada kayak 3 handphone gitu nyala, rame gitu. Waktunya makan gitu. Jadi awalnya sih seru-seruannya itu. Kayak Terus hidup di abis mes itu, ya. iya. Terus abis itu suamiku juga awalnya kalau makan nggak mau di depan aku, takut akunya kepengen. Tapi itu cuman berjalan kayak seminggu pertama aja. Setelah itu aku udah kayak adjustmentnya tuh udah bagus gitu, kayak udah nggak apa-apa kok makan gitu. Jadi akhirnya, dan aku kan orang Batak juga ya, mamaku Medan Hasibuan. Jadi Oh, buat mama tuh orang Batak nih. Dan iya. mirip banget dong sama kamu. Iya. Nah, jadi itu memang buat kita tuh menyediakan makanan yang enak terutama itu adalah satu kewajiban. Iya Ya, dong, orang Batak apalagi kok buat makanan keluarga. bumbu kurang-kurang. Iya, apalagi buat keluarga gitu. Terus kalau ada pun kayak saudara-saudara datang, kalau kita nggak nyediain makanan tuh kayaknya ada Gimana yang sih janggal gitu? gitu, nggak sopan gitu. Jadi aku tuh tetap nyiapin makanan-makanan enak gitu, bahkan tetap online segala macam. Tapi makanan enak cuman hanya untuk orang-orang di sekeliling aku. Akunya nggak apa-apa nggak makan. Tapi makananmu, oke, 1 minggu pertama Tia ya harus adjust untuk ketika orang lain makan berbeda dengan dia. Walaupun keluarganya menjadi support system yang luar biasa ya. Jam makan semua alarm nyala. Ayo jam makan, jangan terlambat. Karena kita harus makan sama-sama sama Tia gitu. Itu sih luar biasa banget. Aku terharu dengernya ya. Iya. Namun biasanya jam makannya Tia itu jam berapa? Berapa kali sehari? Menurut konsultasi Tia dengan dokter gizi kemarin. Ingat ya teman-teman, ini polanya Tia ya. Belum tentu Yes. pola kita pas, tapi coba kita dengarkan. Nah ini nih, aku kan memang sering share juga di story aku mengenai jam makan. Sebenarnya jam makan ini untuk kalian silakan atur jam makan kalian sendiri, karena pola hidup aku sama pola hidup kalian beda. Jam bangun aku sama jam bangun kalian beda. Jam tidur aku sama jam tidur kalian juga beda. Kalau aku dibagi 5 kali makan. Sarapan, makan siang, cemilan sore, makan malam, dan cemilan malam. Nah, dibagi itu. Jadi, kalau biasanya aku post di story untuk jam makan aku. Tapi kalau misalkan kalian better catat tuh 5 itu, bikin jam makan sendiri, lalu kalian bikin alarm sendiri, ingetin sama diri kalian akan harus makan di jam makan itu. Jadi kayak aku mencoba untuk menyesuaikan ke teman-teman, kalau yang memang mau coba pola disiplin waktu makan, coba dibagi 5. Atau kalau memang BB-nya tinggi banget dan biasa makannya sering, aduh kalau 5 kayaknya kedikitan, 6 boleh 6. Jadi kalau aku 5, teman aku kemarin kan dari 150 kilo turun jadi sekarang turun 58 kilo. Ada Instagramnya namanya Wita Sylvia, nanti bisa di follow juga. Nah kita dengan dokter yang berbeda. Nah aku 5 kali makan, dia 6 kali makan gitu. Waktunya juga beda-beda biasanya. Oke, itu dia juga mirip dengan kamu nggak pola makan no tepung, no minyak, no santan, no gula? Mirip. Berarti kalau banyak minyak, banyak ngukus, apa tumis atau apa? Kalau
Jadi kita bisa tetap goreng, tapi bisa diganti pakai air. Gorengnya pakai air, oke. Ya, kalau misalnya kita punya alat masak yang bagus gitu, yang teflon yang bagus juga nggak lengket kok. Oke. Bakar. Maksudnya goreng pakai air, ikan pun bisa kamu goreng pakai air gitu maksudnya? Iya, kalau ikannya udah disambelin dulu, bisa kita Bumbu yang banyak. bisa karena bumbu apa aja boleh. Garam pun juga boleh, nggak masalah gitu. Jadi bisa sih diakalin. Atau dibakar, ayam bakar, ikan bakar. Ya. Kasih Asal udah dulu. dibumbuin dulu ya, supaya nggak amis-amis gitu ya. Tia, aku jeda sedikit. Aku mau ngasih tahu teman-teman, kalau sore hari ini ada teman-teman kita dari Russell Hobbs yang hari ini akan membagikan sebuah giveaway. Giveaway-nya itu apa? Hari ini adalah sebuah steamer yang bisa 9 liter capacity dan ini tuh bisa membantu teman-teman. Jadi misalnya, aduh aku belum pinter goreng pakai air kayak Mbak Tia misalnya. Nah, mulai dia belajar kukus-kukus ya. Aku sendiri punya alat ini di rumah. Sering sekali aku pakai ya, bahkan sering banget kadang-kadang kalau lagi males masak sayur, buncis cuma aku potong-potong masukin, masih krenyes-krenyes di steam, dimakan pakai sambal juga udah enak banget. Dan alat ini sering banget aku pakai untuk memanaskan nasi. Misalnya malam hari nasi nggak habis, besok pagi anak-anak mau makan, nah udah aku masukin kulkas, siangnya karena aku nggak punya microwave, jadi aku pakai ini. Jadi teman-teman, perhatikan betul-betul isi talk show ini karena nanti akan ada pertanyaan ya. Pertanyaannya itu nanti akan berhadiah ini. Oke? Nanti Tia yang pilih. Oke, lanjut ke pola makan. Jadi menurut Tia, yang terbaik adalah mencoba untuk membuat jam makan menjadi 5 kali interval atau dibuat jadi 5. Atau misalnya, aduh nggak kuat, aku nggak kuat, aku berat badan berlebih banget, aku terlalu sering nyemil. Oke, jadikan 6. Namun semua jam itu dikasih alarm di handphonenya gitu ya, atau di jamnya atau apalah ya, supaya untuk mengingatkan gitu ya, jam segitu makan, disiplin. Jadi kayak kalau hari ini jangan berubah, jam 7, besok ya sarapan jam 7, jangan hari ini jam 7, besok jam 8, besoknya jam 7 lagi, besoknya jam 8, itu nggak oke. Nggak sesuai dengan itu apa kan, yang aku jalankan. Ya, itu menurut dokter itu menurut dokter tuh ya kemarin ya. Menurut dokter harus begitu karena supaya tubuh menghafal jam makan atau gimana? Iya. Kalau sebenarnya dokter pun bisa beda-beda. Dokter juga nggak semuanya sama. Tapi kebetulan dokter yang handle aku memang dia menerapkan disiplin waktu makan itu gitu. Dan tapi masuk akal aku sih. Iya, karena sebenarnya kalau dia bilangnya gini, otak kita tuh kan pintar ya. Jadi ketika otak kita bilang lapar, terus pencernaan kita juga bekerja. Nah, ketika pencernaan kita bekerja, kalau misalkan nggak diisi makanan, dia ngegiles, nggak ada gitu, nggak ngegiles apa-apa, tapi dia kerja. Nah, jadi ketika kan kita udah biasa nih, kalau misalnya kita biasa makan jam 7, pasti jam segituan kita keruyuk, lapar gitu. Nah, itu sebenarnya otak kita yang ngasih tahu. Terus ini juga pencernaan kita juga bekerja. Jadi kalau ketika otak kita bilang lapar, ini kerja, makan masuk gitu. Jadi metabolisme jadi lebih bagus. Katanya begitu. Masuk akal aku sih, masuk akal banget karena tubuh ini memang dia mudah sekali beradaptasi, dan bila kita sudah mempunyai sebuah jadwal tertentu, dia akan mudah menghafalnya. Contoh, orang yang biasa bangun pagi, lama-lama udah bisa bangun pagi tanpa alarm. Benar nggak? Orang yang biasa tidur awal, jam 9 dia udah harus di kamar, 9.30 udah tidur. Biasanya kalau diajak pergi malam, dia ngantuk karena badannya sudah hafal jam segini tidur yuk, udah waktunya tidur gitu ya. Iya sih, jadi kalau makan juga menurut saya iya ya. Kalau kata orang zaman dulu tuh, makan sing teratur, ayo jamnya jangan terlambat. Ternyata tuh sebenarnya ini ya, Ti ya. Banyak banget kan yang nanyain, Kak, kalau misalkan ngikutin pola makan kayak gitu untuk orang yang sakit MAH gimana? Kalau menurut aku ya, MAH itu kan kayak penyakit gaya hidup gitu loh, Kak. Yes. Kenapa bisa sampai sakit MAH? Karena makannya nggak teratur. Nanti kadang dia sarapan, nanti kadang dia besok nggak sarapan, nanti besok dia makan sekali sehari, nanti besok tiba-tiba dia malam-malam jam 12 makan, yang kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu yang bikin sakit MAH. Tapi kalau misalkan nerapin pola makan kayak aku, disiplin waktu makan, bingungnya MAH-nya mau dari mana? Karena kan ketika lapar terus udah gitu masuk makanan. Iya.
lambungnya butuh makanan, kita masuk makanan, ya udah ada. Tapi ketika emang kita nggak jadwalnya makan, kita nggak makan. Jadi kayaknya sih harusnya sih nggak mah ya. Kalau Tia sendiri terakhir makan jam berapa? 9. Malam, udah terakhir tuh. Terus besok paginya jam berapa sarapan? 9. 9 juga. Oke. Pengen tahu aja ya, pengen nyontek aja ya. Nggak harus sama dengan Tia ya, teman-teman ya. Tia itu bangun pagi jam 9 baru sarapan. Terus jam makan siang jam makan. 12, oke. Ya, terus setengah 4 aku 9 sore. 7 malam aku makan malam. Ya. Terus jam 9 malam aku cemilan sore, cemilan malam lagi sebelum tidur. Oke. Itu biasanya tidur jam? Tidur jam nggak tentu, kadang jam 11, kadang jam 12. Oke. Apalagi dengan si pandemi ini rasanya memang makin banyak orang yang tidurnya semakin larut, termasuk saya. Bukan sebuah kebiasaan yang harus kita pelihara. Semoga kita semua bisa tidur lebih awal ya, karena tidur larut itu semakin larut juga membuat penumpukan lemak berlebih kalau yang pernah saya baca, karena tubuh menyangka bahwa besok akan ada sebuah peperangan. Kok si bos gue ngajak tidurnya pagi melulu, nggak taunya pas besoknya nggak terjadi apa-apa, tidak ada yang terbakar kalorinya, tapi kita makan terus, nah lemaknya disimpan terus gitu ya. Oke, mengenai nggak pakai gula sampai hari ini nih Ti? Enggak. Kan bisa diganti gula yang lain kayak gula diet, bisa. Gitu. Gula diet, gula rendah kalori, atau kayak pemanis dari daun stevia gitu-gitu mungkin kali ya. Oke. Gitu. Ini yang mungkin agak sulit buat orang-orang, karena banyak orang yang masih kepingin makan kue. Terus mereka berpikir lah, kalau memang masih pengen makan kue, terus cemilannya Tia apa? Kan ada 2 kali cemilan tuh dalam sehari. Ya. Kalau masih pengen makan kue-kuean gitu, kayaknya memang saat ini nggak bisa dulu. Karena kan kebanyakan kue itu dari tepung. Kalau waktu itu sih aku diingetin sama dokter aku gini, kamu umurnya berapa? 34 tahun. Iya, ya udah. Sekarang saya minta kamu 2 bulan aja, 2 bulan untuk jalanin pola hidup sehat. 2 bulan loh, bukan 34 tahun loh. Udah ngerasain makanan enak 34 tahun kan gitu. Iya. Jadi 2 bulan demi kesehatan kamu gitu. Oke, 2 bulan gitu. Dan ternyata setelah ngejalanin 2 bulan, ternyata emang banyak perubahan yang aku dapetin. Lebih enak tidur jadi lebih enak. Terus gerak badan jadi lebih nyaman. Terus abis itu juga lebih nikmat gitu loh Kak. Kayak aku kan makan cemilan, tadi nanya cemilannya apa. Cemilan tuh bisa ganti-ganti setiap 2 minggu sekali. Pernah cemilan aku roti gandum 1 lembar, atau cemilannya putih telur, atau sekarang cemilan aku buah-buahan. Nah, buah-buahan tuh kayak pir xiangli tuh, aku sekarang baru menikmati makan pir xiangli tuh, bener-bener kayak ini enak banget. Oh my god, terima kasih Tuhan sudah menciptakan pir xiangli, ini enak banget. Lucu banget kan. Jadi kalau iya, karena udah lama nggak ngerasain yang manis ya. Begitu dapat manis yang dari alami buah, kayak turun hujan berkat luar biasa gitu. Jangan ambil pir ini dari aku. Banget, seru banget. Jadi kayak kalau aku makan tuh, orang-orang tetap melihat aku makannya tetap lahap gitu, tetap enak gitu. Karena aku kan suka banget sambal, aku tetap bisa makan sambal. Terus udah gitu, aku emang suka banget ayam, makanya begitu dapat menunya ayam, boleh pakai kecap, boleh pakai sambal, udah enak, nikmat hidupku. Ini banyak banget pertanyaan, katanya boleh nggak buat ibu hamil, boleh nggak buat busui. Pertama-tama harus saya tegaskan bahwa kami berdua bukanlah dokter gizi. Jadi kami tidak akan menjawab pertanyaan tersebut ya, karena akan sangat berbahaya bila kami menjawab, walaupun mungkin dalam hati kami masing-masing punya hikmat sendiri untuk itu gitu ya. Tapi I don't think we can answer, karena kami sangat sangat mengusulkan agar teman-teman mau melakukan research sendiri, bahkan kalau bisa konsul sendiri, itu akan lebih baik ya. Jadi jangan sampai, intinya adalah ini bukan program kelaparan, ini bukan program ikut maraton, ini bukan program ngotot ngoyo kepengen six pack dalam 2 bulan, bukan. Ini adalah program sehat dan menurunkan berat badan dengan sealami mungkin gitu ya Ti. Tadi mau ngomong apa?
Jadi pokoknya intinya kita tuh kan bukan dokter, jadi kita nggak akan main dokter-dokteran di sini. Ya. Banyak yang bilang, tapi aku sakit ini, tapi aku sakit itu, tapi aku sakit ini. Better kalau memang kalian punya kondisi khusus, memang harus dikonsultasikan ke dokter yang memang ahli gitu. Nah, aku di sini porsinya adalah sharing apa yang aku lakukan supaya apa? Supaya makin banyak di luar sana teman-teman yang terketuk hatinya kayak, oh Tia tuh bisa loh, tadinya Tia tuh gendut terus makannya banyak, hah kok bisa sih dia gitu. Jadi kayak mereka kayak terpanggil, karena kalau misalnya kita mau ngejalanin pola hidup sehat ini, kalau nggak dari hati disuruh orang itu nggak akan bisa jalan. Nggak bisa, Mesti dari ya. hati. Ya, harus dari Dari hati. diri kita sendiri. Oke, sorry aku tadi mengulang sedikit yang Tia bilang. Jadi awal mulai ini berat badan 74, bener ya? Dan sekarang sudah ada di berapa kalau boleh tahu, Ti? Maaf loh, ini 59. pertanyaan. Wow! Itu berarti 2 bulan ya tercapainya? 2,5. 2,5 ya? Awal mulai 74, dalam 2,5 bulan menjadi 59 kilo. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Targetmu berapa sih? Jadi sebenarnya aku nggak ada yang target banget. Awalnya itu kan karena kenapa aku start pola hidup sehat ini, karena aku pengen hamil anak ketiga kan. Nah, sama dokter kandungan aku dibilang kayak kamu harus turunin berat badan banget karena aku PCO. PCO tuh penyakit gangguan hormon. Ya. Jadi memang harus turun berat badan. Dia bilang minimal 60 ya, Ti. Dia bilang gitu. Oke. Kemarin aku udah kirimin gambar timbangan aku, Dok, 60 nih, gimana gitu. Dia bilang, terus kamu gimana? Sekarang sih aku masih program turunin berat badan. Tadinya aku pengen 55 kilo. Oke, deal. 55 kilo. Kamu achieve 55 kilo. Aku minta kamu stabil dalam 2 bulan 55 kilo. Nggak yang kayak yoyo gitu. Yoyo. Jadi, setelah stabil dalam 2 bulan 55 kilo, aku akan lanjutin program anak ketiga. Doakan. I see. Oke, jadi jadi Tia mau sebisa mungkin sampai 55 dan harus stay di situ selama 2 bulan, baru akan mulai fase berikutnya yaitu untuk program anak ya. Yes, ini Anak minimal ketiga. 55. Kemarin kalau prediksi dari dokter aku, memang waktu itu 2 bulan pertama beratnya tuh di 62 kilo dan achieve 2 bulan itu. Nah, Achieve. dokter aku bilang kalau kamu 2 bulan lagi, saya tuh pengennya kamu di 50, dia bilang gitu. Dengan pola makan kamu seharusnya badan kamu bisa di 50 gitu. Oke, jadi Tia mau sedikit melebihi dari target yang sudah diberikan dokter, mungkin biar ada space aja kali ya, biar nanti kalau hamil lebih gimana gitu kan, bakal naik lagi soalnya ya. Jadi kan aku kan memang nanti konsultasinya beberapa dokter kan, ada dokter kandungan aku it's okay Yes. di 55, tapi dokter gizi aku bilang kayak kamu bagus di 50, lalu nanti karena aku setiap hamil naiknya 22 kilo Kak. 2 anak ini begitu? Iya, anak pertama 22, anak kedua 22. Jadi dokter gizi aku bilang, nanti kan kamu pas hamil, saya nggak mau hamil, kamu nggak mau program ini, saya nggak mau. Pas nyusuin juga kamu fokus aja. Jadi saya mau kamu turun sampai di 50, habis itu kamu hamil, kalau bisa makannya, udah tau lah kamu nggak ngebutuhin minyak, kamu nggak ngebutuhin yang kayak modal tepung, yang kayak gitu nggak terlalu kamu butuhin. Jadi jangan terlalu kayak tiap hari makan mie, atau tiap hari makan gorengan, kayak gitu-gitu. Wow, menarik ya. Iya, tapi menurut aku sih kalau udah disiplin selama 2,5 bulan seperti ini, ketika nanti hamil harusnya, nah tadi kita kembali ke teori bahwa tubuh bisa menghafal, mestinya tubuhmu juga menghafal ya. Paling nanti tantangannya cuma ini kali, pada saat ngidam-ngidam, nah itu kan suka agak di luar akal sehat tuh ya, ngidam-ngidam. Aduh, ini ada yang nanya kamu pengen nambah anak? Enggak, saya jawab tegas. Kenapa? Kakak ngidam. Kamu nggak percaya ngidam? Oke, share with us. Kenapa kamu tidak percaya ngidam? Karena ngidam itu sebenarnya cuma manjanya kita aja gitu. Aku bikin-bikin, tapi aku sebenarnya nggak ngidam. Cuman, tapi mual-mual iya. Nah, kenapa mual-mual? Aku tanyakan sama dokter aku, kenapa ya dok kok mual-mual gitu. Sebenarnya kalau mual-mual itu kayak kita tuh kekurangan protein. Kadang-kadang kan kita kayak nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, nggak mau makan ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan udah masuk makanan aja tuh jadinya nggak terlalu mual-mual banget gitu. Waktu itu gitu,
Aku maunya waktu pas hamil anak kedua, aku maunya tuh makan kalau disuapin sama mama. Jadi kalau mama nggak suapin, aku nggak mau makan. Oh, Gitu. oke. Iya, iya, Jadi iya, jadi iya, ya iya, iya. pas habis disuapin mama makan ya udah. Terus karena udah keisi jadi nggak muntah-muntah. Iya sih, intinya memang kalau pada saat hamil mual-mual ya memang sebelum mualnya datang harus makan sih setauku. Iya, betul. Sepengalamanku. Begitu telat dikit aja, semenit aja telat. Ini buat yang belum pernah hamil, lalu lagi mau program hamil, nanti pada saat sudah hamil jangan lupa supaya nggak mual-mual. Satu tips dari 2 ibu-ibu yang pernah hamil, kami berdua, makanlah sebelum rasa mual itu datang. Iya. Kak, itu Supaya nggak ada oek-oek. followers aku namanya Mbak Winda tuh. Waktu hamil Kalundra, dia bisa makan ketoprak 2 porsi. Oh Emang iya, iya? mana dia bilang? Oh iya, ini. Iya. Iya, iya, iya. Oh, Aku tuh dia hafal aku ya? tuh makannya banyak banget. Makan ketoprak Heeh. bisa 2 porsi. Makan ramen ikudoichi aku bisa 2 porsi. Itu dari zaman atlet atau pas hamil doang? Enggak, dari zaman aku masih atlet, aku makannya emang banyak. Ya, tapi kan atlet olahraganya waktu itu kamu dahsyat. Begitu udah nggak Iya, olahraga kayak begitu, dugong. aku nggak ngomong. Aku Oke, yang ngomong. waktunya kita memberikan kuis ya. Oke. Untuk mendapatkan sebuah food steamer dari Russell Hobbs yang bentuknya adalah 9 liter seperti ini. Pertanyaannya adalah nanti Tia yang pilih ya. Jadi kita nggak ada yang kenal nih ya. Tia yang pilih. Ya. Pertanyaannya adalah Tia memulai perjalanan sehatnya di berat badan berapa? Itu pertanyaan pertama. Lalu setelah berapa lama turun menjadi berapa? Jadi ada 3 angka yang teman-teman harus jawab. Mulai di berat badan berapa, setelah berapa lama turun menjadi berapa? Silakan dijawab untuk mendapatkan sebuah food steamer dengan 3 keranjang seperti ini dari Russell Hobbs, dan kita akan melihat nanti siapa aja yang menjawab. Jadi biar Tia Aku yang... boleh jawab nggak? Aku boleh. Jangan dong, kan kamu yang tahu gimana sih. Jangan. Ini jawabnya jangan satu baris, ketik satu baris. Enggak, langsung. Jadi misalnya, startnya angkanya misalnya 55 misalnya. Lalu dalam waktu sebulan misalnya. Lalu menjadi berapa kilo. Itu dalam satu ketikan. Nah, ini ada yang udah mulai jawab. Silakan Tia. Aku pilih. Satu boleh. Kamu pilih. Ya, pilih. Udah ada yang jawab nih. Tapi Udah. masih yang banyak. Ayo jawab. Jawab dulu. Ayo. Mana, jawab. Jawab. Oh my god. Semuanya Ih, mereka banyak yang bener. hafal loh, luar biasa loh ini. Nggak bisa ditambah hadiahnya, Kak. Kesian 10 gitu. Bilangin Aduh. dong sama sponsornya. Kalau sponsornya bapak gue, kayaknya bisa nih gue mau 10 juga. Makanya, sayang bukan punya bapak kita. Iya, bukan bapakku yang punya. Oke, Russell aku akan Hobbs. pilih ya. Semuanya berdoa. Dudut. Silakan scroll, pilih. Oke. Aku pilih aja ya, Kak. Ada yang catat Ya. di situ? Oke. Ya. Aku pilih ini adalah teng. Nah. Oke. Nova Kopek 74 kilo ke 59 selama 2,5 bulan. @Nova Kopek. Nova Kopek. Tunggu, aku belum lihat nih namanya di Di sini. atas. Di atas, aku coba cari. Yang pinky. Tunggu, aku Yang capture pinky. lah. Coba spellingnya gimana spellingnya? Nova. Aku soalnya belum nemuin. Nova. Terus apa? Soalnya aku nggak lihat nih. Aduh, jangan freeze dong, Tia. Tia, jangan freeze. Halo. Ti, jangan freeze. Kita undang lagi Tia Aristia. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Nah, NOVAKOPEK.
Nova Kopek. Oke, Nova Kopek tolong DM saya, berikan alamat yang lengkap sama kode pos sama nomor telepon yang bisa dihubungi oleh teman-teman JNE atau Tiki atau siapapun yang nanti akan mengantar. Saya kurang tahu karena dia juga nggak sponsor ya. Gue asal aja nyebut. Tapi harus dikasih lengkap dalam waktu 3 kali 24 jam. Tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti saya udah ngurus episode berikutnya. Jadi tolong kasih alamat lengkap berikut kode pos dan juga nomor telepon. Kamu memenangkan sebuah steamer dari Russell Hobbs. Yeay! Teman-teman yang belum beruntung, jangan kecewa. Belum rezeki berarti. Pokoknya tonton terus Kak Sofi Novita. Jadi, karena masih banyak hadiah-hadiah lain kan, Kak? Ya, tergantung ya. Kalau ada pas ada sponsor ya ada hadiah. Pas nggak ada sponsor ya hadiahnya dari gue. Oke, kalau gitu. Terima Mudah-mudahan kasih ya. banyak sponsor. Amin, semoga nanti akan banyak sponsor. Tia juga nanti akan mendapatkan ini nih, air fryer dari Thank you. Russell Hobbs Itu juga amazing banget. ya. Teman-teman Russell Hobbs akan memberikan air fryer, jadi sekarang kamu bisa gorengnya pakai itu, nggak harus di Yes. panci lagi. Rasanya akan seperti gorengan. Oke. Baiklah, kalau begitu. Tia, terima kasih. Ada Sama-sama. tips terakhir untuk teman-teman Palingan untuk menyemangati kalau mereka teman-teman- sebelum kita mengakhiri. Palingan kalau teman-teman pengen info lebih lanjut, aku ada playlist juga di YouTube. Playlistnya itu Fit Tia Aries Tia. Itu ada di YouTube channelnya Keluarga Itik. Jadi bisa lihat di situ juga. Sama di story juga aku sering sharing-sharing. Gitu. Thank you Kak Oke. Sofi. Sama-sama. Nanti kita akan menyaksikan juga YouTube-nya Tia Aristia ya. Thank you, salam buat Irfan, buat anak-anak ya, Kanaka, Kalundra, buat Mama, buat siapa lagi yang ada di rumah, adik-adik, Saroh, semua dititipin Saroh. salam ya. Oke. Thank you Mas Pongki Thank juga. you. Dan anak-anak. Bye-bye. Bye, see you. Itu Tia hari ini yang sudah sharing bersama-sama dengan kita soal bagaimana dia tetap sehat di musim yang tidak mengenakan ini. Teman-teman ingat ya, itu hanya sebuah pola yang dia jalankan. Kami tetap berharap bila Anda memiliki masalah berat badan yang cukup serius, tetap konsultasikan ke dokter gizi. Dan bila disertai oleh penyakit, tetap konsultasikan ke dokter ya. Yang jelas, gerak terus walaupun di dalam rumah 45 menit, tidak perlu keringetan, tidak perlu ngos-ngosan, tidak perlu ngoyo. Dan seperti yang tadi Tia sudah lakukan, mungkin kecil-kecilan bisa kita tiru. Jauhi tepung, minyak, gula, santan, dan makannya itu loh di jam-jam yang teratur. Jadi memang harus ada jadwal makannya, harus dicatat kayaknya. Dan harus ada di alarm handphone. Jadi jam makan bunyi tutut. Wah, sudah harus makan. Jangan terlambat. Begitu ya. Demikian dulu dari saya, Sofi Navita. Hampir saya ngomong Sofi Navitox. Bukan nama acaranya. Dari saya, Sofi Navita. Sore hari ini, jangan lupa bahwa kamu itu sangat dicintai oleh yang menciptakanmu, yaitu Tuhan. Mari kita jalani PSBB Jilid 2 ini dengan hati sukacita. Jalan kaki di rumah saja. Dan makan makanan sehat. Terima kasih Russell Hobbs untuk sore hari ini. Sampai ketemu di Sofi Nafi Talks minggu depan. You are loved. I love you. Bye.